Saya mau beritahukan kepada Anda bahwasanya video ini mendapatkan sponsor resmi dari Capital.com. Capital.com adalah platform trading untuk pemula dengan lebih dari 3.000 pasar yang memungkinkan Anda untuk berdagang secara kontrak derivatif atau CFD pada saham, komoditas, cryptocurrency, dan forex. Platform Capital.com sangat mudah digunakan dan dapat digunakan melalui smartphone Anda. Capital.com dirancang dengan cara sederhana untuk membantu Anda trading dengan lebih cerdas dan menguntungkan. Salah satu kelebihan platform Capital.com adalah menyelenggarakan kompetisi yang memungkinkan Anda memenangkan hadiah yang besar. Selanjutnya, dengan Anda melakukan setoran awal di Capital.com dengan hanya $20 atau lebih, maka Anda akan langsung mendapatkan $50 secara gratis. Oleh karena itu, langsung saja klik link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan benefit secara langsung dari channel ini dan mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya. Jangan lupa klik M-Link yang ada pada deskripsi di bawah untuk mendapatkan benefit langsung dari Capital.com. Terima kasih perusahaan Capital.com yang telah mensponsori video ini. Halo, saya Hersmono Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky. Kembali bisa menjumpai Anda semua. Tenang, ini masih lapaknya belum digusur juga, jadi masih terus bisa ngobrol sama Anda. Makin rame itu berita-berita di media massa dan juga di media sosial ya, Bung Rocky, bersebaran video-video bagaimana bulldozer menggusur areal di seputar Anda ya. Jadi kelihatannya seru juga ini ya. Iya, saya lagi nunggu ini mungkin dalam 24 jam belalai bulldozer itu masuk ke tempat saya, dan itu makin membuktikan bahwa itu Sentul City itu dia justru merampas ya. Karena kita udah somasi, dan kalau dia lakukan terus itu ya udah silakan dengan akibat yang fatal nanti. Ya. Oh, Anda sudah somasi ya? Somasi balik ya? Iya dong, tuh kan. Okay. Dan Sentul City kan juga kong kali kongnya banyak tuh kan wartawan sekarang catat sejarah Sentul City itu banyak betul kong kali kongnya. Saya cuma nguping dari wartawan. Iya. Banyak kali kasusnya, bahkan kalau nggak salah pemiliknya itu kan waktu itu sudah sempat dibui ya, sempat oleh KPK ya, bersama dengan bupati. Iya dibui, tapi kemudian dapat putusan akhirnya tuh dari 5 tahun jadi 2,5 tahun. Itu agak ajaib juga tuh. Tapi oke, itu wilayah lain lah nanti. Kita bicara dulu lahan politik itu. Bukan lahan kebun. Yes. Oke, jadi berkaitan dengan masalah lahan politik itu ada ini sebuah penelitian dari The Strategic Research and Consulting ini saya kira temuan dia ini cukup menarik dan menegaskan adanya satu kepentingan yang sangat besar itu berkaitan dengan kepentingan 3 periode atau pengunduran Pilpres menjadi tahun 2027. Jadi ini kelihatannya adalah semacam jurus ganda gitu ya. Kalau yang satu nggak dapat satunya. Apa yang ditemukan oleh the Research and Consulting ini, the Strategic Research and Consulting ini, bahwa isu-isu perpanjangan tiga periode itu dimainkan oleh akun-akun robot. Jadi memang ini digarap cukup serius gitu ya, menggunakan akun robot di media sosial, dan kemudian bersama dengan itu mereka juga menggarap semacam delegitimasi terhadap para penyelenggara pemilu, sehingga pemilu tidak mungkin dilaksanakan di tengah pandemi, sehingga harus diundur tahun 2027. Jadi ini saya kira temuan ini kontras dengan pernyataan para politisi termasuk Presiden Jokowi yang tidak menginginkan adanya amandemen, karena 3 periode maupun pengunduran ini kan pasti pintu masuknya dari situ ya, saya kira. Iya, kita nonton satu sandiwara yang dari awal skenario kita tahu siapa yang tulis itu. Ya. Kan fakta pertama, Presiden gagal untuk mewujudkan janji-janjinya tuh. Itu artinya dia potensial untuk diadili tuh. Nah, karena itu di dalam kepala Presiden, logikanya ini saya terangkan, dia pasti minta perpanjangan supaya ada waktu untuk memperbaiki raport merahnya tuh. Kira-kira begitu pikirannya. Dan oligarki punya kepentingan perpanjangan itu, sebab kalau raport merah Presiden itu ditemukan rakyat sebelum 2024, maka oligarki juga berakhir sebelum 2024. Jadi berusahalah oligarki ini dengan semacam tacit agreement, kesepakatan diam-diam dengan Presiden, bahwa mereka akan melanjutkan ide 3 periode atau perpanjangan 3 tahun itu.
intinya. Dan karena itu dibikinlah skenario, mesti diatur sedemikian rupa rakyat tidak percaya pada KPU itu. Rakyat tidak percaya pada ide-ide yang diajukan oleh oposisi itu. Jadi sebetulnya kita ngerti dari awal bahwa memang nggak ada kegairahan rakyat untuk masuk dalam isu amandemen kan. Kan biasanya tuh atau harusnya amandemen itu datang dari kegairahan rakyat untuk melihat rumah baru. Rakyat nggak malas lihat rumah baru. Jadi ajaib bahwa MPR tetap mendengungkan upaya memproses amandemen. Padahal sebetulnya MPR itu nggak punya hak untuk mengubah konstitusi. MPR itu cuma panitia untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat. Jadi kalau rakyat yang berkepentingan mengubah konstitusi, maka MPR jadi panitia untuk melayani kepentingan itu. Bukan MPR sendiri yang punya ide untuk mengubah konstitusi, itu ngaco kan. Dia nggak ngerti tentang cara bernegara itu. Nah karena itu tidak ada gairah dari rakyat, maka disewalah akun-akun ini supaya seolah-olah ada gairah dari rakyat. Kan itu intinya kan, supaya dia headline terus itu. Padahal kita tahu rakyat tidak mendorong amandemen. Amandemen ini justru didorong-dorong oleh dua orang aja, satu di istana, satu di Senayan orang itu. Jadi kepentingan dua orang itu kemudian masuk di dalam pikiran oligarki supaya dirawat isu ini, maka terjadilah booming istilah amandemen, padahal itu digerakkan oleh akun-akun robot. Ya. Itu saya kira itu intinya. Ya. Nah, sebenarnya temuan ini kan mengkonfirmasi gitu bahwa ada gerakan-gerakan besar, ada agenda besar yang sedang dijalankan. Dan kalau kita bicara soal ada akun robot dan operasi-operasi semacam ini kan kita memang mau tidak mau bicara tentang adanya kepentingan pemilik modal yang sangat besar kan. Memang. Jadi mereka yang sudah investasi lama dan banyak pada rejim ini merasa bahwa berbahaya investasinya nggak balik kalau nggak diperpanjang masa eksplorasinya tuh, atau masa eksploitasinya tuh. Dengan kata lain, Presiden Jokowi harus terus dirawat karena hanya itu tumpangannya tuh. Jadi terlihat bahwa ini sebetulnya isu amandemen ini isu yang sangat pragmatis, bukan isu yang substantif itu. Dan pers juga mesti diajari untuk membaca bahwa isu ini adalah isu mainan, isu buatan, isu drama-dramaan. Jangan pers menganggap ini serius lalu dibahas secara serius juga. Mestinya pers berupaya untuk membatalkan isu ini karena pers punya kepentingan untuk merawat demokrasi. Karena pers adalah pilar keempat demokrasi. Kalau pers ikut-ikutan soal beginian, fungsinya hilang juga. Nah kita sebetulnya tahu bahwa ini ujung dari semacam lilin yang udah mau mati, tiba-tiba nyalanya gede-gede itu. Padahal sumbunya udah habis itu. Nah ini yang terjadi sekarang tuh. Isu yang didorong-dorong ini kemudian dimanipulasi secara statistik, lalu diguyur oleh oligarki dengan dana berlebih agar supaya lilinnya dikipas terus, supaya menyala. Padahal lilin itu tergantung pada sumbu. Rakyat sumbunya udah putus, ngapain dikipas-kipas lagi? Ya. Jadi dengan fakta ini ada semacam kalau kita sebutnya hard evidence ya, bukti keras gitu bahwa memang agenda itu ada. Nah, tapi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan kepentingan partai-partai politik yang ada sekarang? Karena bagaimanapun juga partai-partai politik itu kan berkepentingan buat mereka ada sirkulasi kekuasaan juga sehingga mereka kadang-kadang giliran lah mereka berkuasa gitu, tidak terus-terusan Jokowi. Ini partai-partai juga yang lagi nunggu godot. Jadi lagi partai-partai ini lagi bergerombol pada 1-2 orang yang entah itu aparat negara yang disewa untuk lakukan manipulasi intelijen sehingga isu ini juga menakutkan partai politik. Jadi sangat mungkin ini partai-partai juga lagi nunggu amplop sebetulnya nih. Dan itu sebetulnya keadaan politik kita betul-betul sangat pragmatis. Dan kalau kita ikuti percakapan di media massa, nggak ada lagi partai politik yang berupaya untuk masuk di dalam perdebatan etis soal perubahan konstitusi ini. Bahkan jangankan partai politik, Mahkamah Konstitusi itu nggak ngomong apa-apa. Padahal tugas Mahkamah Konstitusi adalah mengamati isu yang bisa membahayakan konstitusi. Mahkamah Konstitusi tugasnya bukan sekedar nunggu judicial review,
sehingga dia cuma jadi sekedar kemarin kita sebut loket konstitusi itu, dia mesti aktif untuk membaca keresahan publik. Dan Mahkamah Konstitusi punya semacam urgensi atau hak istimewa untuk mengatakan bahwa ada yang nggak benar di dalam percakapan tentang amandemen ini. Kan Mahkamah Konstitusi berhak untuk mengaktifkan judicial activism-nya itu untuk menjaga konstitusi. Dia juga mesti mengamati bahaya dari kelompok politik yang sedang berupaya untuk ambil manfaat dari perubahan konstitusi itu. Nah, ini yang nggak ada. Jadi akhirnya kita lihat satu paket bahwa partai politik juga jadi sangat pragmatis, Mahkamah Konstitusi juga jadi sangat oportunis. Nah, dengan diamnya Mahkamah Konstitusi kita tahu bahwa memang eksekutif atau istana sudah memanipulasi keberanian Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi juga lumpuh memberi opini. Jadi memang ide ini akan jalan terus. Lain kalau misalnya ada semacam dissenting opinion dari Mahkamah Konstitusi yang membuat orang menganggap bahwa oke, Mahkamah Konstitusi juga sedang mengawasi proses percaloan di dalam panitia amandemen ini. Itu yang nggak terdengar. Jadi kita paham bahwa ya kekuasaan membail out seluruh fasilitas agar supaya lolos ide ini. Ya, nah kalau Anda cermati, apakah ini lebih pada kepentingan-kepentingan partai-partai yang ada, atau sebenarnya ada kekuasaan di luar itu, ya atau kita sebut sebagai pemilik modal yang mengendalikan partai-partai politik, atau kemungkinan ketiga bertemu dua-duanya? Itu kepentingan di dalam dan pemilik modal itu ada di kamar yang sama tuh. Oke, dia ada connecting door gitu. Nanti yang satu nyelinap, yang lain bawa amplop, yang lain bawa gagasan tuh. Jadi tukar tambah itu yang berlangsung di ruang tertutup. Karena itu kita nggak ngerti dari awal. Ini idenya apa? Kita cuma dengar ketua MPR tiba-tiba bertemu dengan presiden tuh. Nggak ada pembicaraan di universitas bahwa ada gairah untuk mengubah konstitusi karena misalnya ide welfare state gagal, maka terjadi percakapan di dalam pers, semua pers berupaya di ruang redaksi membongkar isu. Nggak ada percakapan itu. Tiba-tiba ada usulan amandemen, lalu seolah dihebohkan. Itu heboh buatan doang, kan? Bukan hal yang otentik datang dari kegairahan rakyat untuk melihat perubahan konstitusi karena berharap pada hal yang mulia di dalam perubahan itu. Jadi semacam kalau istilah antropologi itu perkawinan yang tidak jujur, unholy marriage itu antara oligarki ekonomi dan oligarki politik, antara pemodal yang merasa perlu mengamankan lagi konsesi-konsesinya karena itu minta diperpanjang, dan kepentingan partai politik yang juga ingin mengambil keuntungan dari proses amandemen ini, entah itu keuntungan ekonomi ataupun keuntungan politik. Jadi bahayanya amandemen ini berlangsung secara bisik-bisik di ruang tertutup tuh. Padahal amandemen itu harusnya dibuka menjadi percakapan publik. Nggak ada orang yang bergairah bicara itu. Semua orang menganggap bahwa kalau ada perubahan politik, maka itu mesti datang dari keinginan rakyat dan kegembiraan rakyat. Sekarang rakyatnya justru nggak gembira. Nggak ada rakyat yang menganggap itu penting. Demikian juga kalangan kampus, akademisi itu. Para pakar hukum tata negara nggak melihat urgensinya. Jadi sekali lagi ini adalah dipaksakan oleh kepentingan dua orang aja tuh, satu orang ketua MPR, satu orang ketua istana. Oke. Kalkulasinya kalau bagi para pemilik modal ini jelas lebih menguntungkan kalau meneruskan pemerintahan yang ada sekarang ya. Apakah dengan melalui 3 periode atau perpanjangan 3 tahun tadi? Memang itu analisis political ekonomi tiba pada kesimpulan itu tuh. Jadi yang udah diijon selama 1,5 periode sebetulnya udah nggak ada buahnya tuh, karena itu ijonya diperpanjang gitu, seolah pohonnya masih berbuah. Enggak, pohonnya udah kering, ngapain lagi di ijon cengkeh atau di ijon buah pala kalau pohonnya udah mati tuh. Jadi dalam 1,5 tahun si pohon itu udah mati, udah mau tumbang. Nah sekarang ditopang lagi dengan ide 3 periode, dikasih pupuk, padahal udah nggak ada gunanya kan. Jadi itu intinya sebetulnya, kekuasaan yang udah obsolete, udah usang itu masih dikasih baju bagus supaya rakyat menganggap ini karena masih ada COVID maka kita nggak usah bikin pemilu segala macam. Bikin pemilu itu hal yang gampang sekali tuh, cuman mengubah aturannya, yaitu
dicoblos online udah selesai problemnya kan. Itu yang dihindari justru, karena nanti kalau dibuat pemilu itu udah pasti efeknya itu lain dengan apa yang diinginkan oleh oligarki itu. Oligarki langsung seluruh konsesinya berhenti pada hari itu juga tuh. Nah itu membahayakan perencanaan mereka jangka panjang. Nah, kalau kita lihat komposisi di parlemen gitu ya, kelihatannya kan hampir dipastikan bahwa apapun yang mereka maui itu akan terlaksana kan. Tinggal kelihatannya mereka ingin main cantik lah gitu, dibuat masyarakatnya terkesan juga menyetujui gitu. Saya kira dia memang mau apa namanya itu, winner takes all gitu. Dan upaya itu juga dia ragukan sebetulnya. Karena dia anggap mungkin PAN juga setengah hati itu, Nasdem setengah hati itu, Golkar mungkin tinggal 1/4 hati itu. Karena kan keadaan sekarang tidak memungkinkan Presiden Jokowi mendapat jaminan bahwa partai-partai koalisinya itu betul-betul akan setia sampai 2024 atau bahkan 2027. Jadi elemen pragmatisme ada di ketua-ketua partai. Nah itu yang sebetulnya jadi kalkulasi, sehingga Presiden Jokowi setiap hari harus hitung tuh siapa yang potensi untuk berkhianat. Semua potensi berkhianat, karena semua tahu bahwa rakyat tidak menghendaki perpanjangan kekuasaan. Satu waktu nanti akan ada social unrest, dan partai-partai itu justru akan mengambil keuntungan dari social unrest itu. Kan itu yang terjadi. Dan mungkin orang anggap bahwa tetap PKS dan Demokrat itu potensial untuk memimpin perlawanan anti amandemen tuh kan. Nah karena itu Presiden Jokowi pasti udah kirim agen-agennya supaya ya ada negosiasi sedikit dengan dua partai ini. Tapi saya percaya bahwa dua partai ini, bukan saya percaya, saya ingin agar dua partai ini tegak lurus dengan ide. Karena kita ingin politik diasuh oleh nilai itu. Dalam keadaan turbulensi, mestinya ada partai yang berakal sehat dan bilang, oke, kami sungguh-sungguh tidak ingin terlibat dalam permainan curang politik jangka pendek ini. Itu mestinya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda mengubah kosakata tadi dari percaya kemudian menjadi ingin tadi? Apakah Anda menangkap ada keraguan? Ya, karena saya mulai mencium sedikit pragmatisme mulai masuk pada dua partai ini, dan itu yang ingin saya cegah. Karena itu saya sebut saya ingin mereka tidak masuk dalam jebakan pragmatisme, kira-kira begitu kan. Nah, saya lihat ada beberapa baliho juga yang udah mulai dipasang itu kan. Kalau orang udah masang baliho itu kan ada hal yang agak aneh. Itu saya lihat beberapa baliho PKS itu mulai bertebaran. Ini apa? Ini minta diundang atau apa? Kan mesti jelas tuh baliho dipasang. Apa baliho itu dipasang? Dan baliho calon presidennya pasti kan itu intinya. Jadi saya ingin agar supaya orang kita bikin poin dasarnya dulu bahwa ide konstitusionalisme itu harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia dulu, baru kita boleh bicara tentang amandemen, dan pemahaman itu harus melalui partai politik supaya konstituennya paham apa itu konstitusionalis, ide konstitusionalisasi, ide konstitusionalisme. Bukan pragmatisme politik yang diusung hari-hari ini. Nah ini penting kita, kenapa kemudian hasil riset ini bukan survei ya, ini riset. Beda ya antara riset sama survei itu. Nah pentingnya kemudian riset ini kita kemukakan supaya jangan kemudian publik terkecoh gitu. Nah bisa saja karena mereka menggunakan akun-akun robot ini, bermain algoritma dan sebagainya, mereka terkecoh dan seolah-olah kan. Kalau dalam politik ada yang kita kenal dalam marketing politik sebagai bandwagon effect ya gitu ya. Dia mungkin menciptakan itu ya. Jadi masyarakat ingin bersama dengan para pemenang, dan dianggap kemudian mengerahkan robot-robot ini seakan semua rakyat kita agree dengan adanya amandemen itu tadi gitu, setuju dengan amandemen itu. Itu sama seperti tadi saya baca siaran pers dari Sentul City mengatakan bahwa mereka sebetulnya didukung oleh rakyat. Jadi sama juga sebetulnya permainan politik dan permainan properti begitu. Jadi itu udah jadi pakem. Dalam upaya menipu rakyat, maka disewalah opinion maker atau opinion leader yang sebetulnya ya robot, baik robot buatan maupun robot manusia, itu kan sama aja. Dua-duanya juga robot. Sama gitu ya. Tergantung siapa yang menggerakkan gitu ya. Dan apalagi digerakkan oleh algoritma, buset, itu bagaimana coba demokrasi digerakkan oleh algoritma. Padahal kita ingin demokrasi kita itu betul-betul deliberatif, hasil percakapan antar warga negara tuh.
bukan sinopsis rapat sebuah partai politik lalu dianggap bahwa itu adalah percakapan warga negara. Itu dungunya di situ. Ya. Dan penting kita ingatkan bahwa hal semacam ini sudah terjadi di praktek di negara-negara lain. Kemarin dalam Pilpres Amerika, sebelumnya segala macam kan juga dicurigai bahwa permainan-permainan akun robot bahkan digerakkan dari negara-negara asing itu bisa mengubah konstelasi politik, dan kelihatannya itu yang mau dicobakan kali ini dalam soal isu 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan sampai tahun 2027. Yaitu manipulasi semacam itu yang membuat rakyat muak sebetulnya. Nah sialnya rakyat muak dan nggak ada pendidikan politik. Karena itu rakyat kemudian gembira mendengar ada berita Taliban menang tuh, lalu menganggap bahwa ini bisa dilakukan juga dengan politik Taliban di sini. Karena memang udah nggak ada jalan. Rakyat gembira mendengar Guinea di Afrika itu dikudeta tuh. Lalu orang bilang, wah lebih baik dikudeta. Karena ini bahayanya, kalau tidak ada pendidikan politik, maka cara-cara yang undemokratis itu justru akan dipakai. Kan lain kalau ada percakapan tentang bagaimana kita memperbaiki negara ini, karena itu konstitusi mesti lebih tegas menunjukkan desain dari welfare state. Itu jadi pembicaraan di FNN, di Tempo, di forum keadilan, sehingga muncul diskursus akademis, lalu rakyat dilibatkan di situ. Partai politik mulai pelan-pelan mengerti bahwa oh ada kepentingan rakyat, baru diproses di MPR. Itu yang namanya proses perubahan konstitusi. Bukan MPR yang punya kehendak, tiba-tiba rakyat dipaksa untuk ikuti itu. Itu namanya anjing nyuruh tuan, itu kan mesti digetok palanya, itu kan anjing bego kan. Ya, betul. Saya memang membaca itu sambil tersenyum. Bagaimana karena dianggap karena apa yang terjadi di Guinea itu kan setelah presiden sebelumnya itu juga mengubah konstitusi menjadi 3 periode dan dia terpilih kembali, dan kemudian pasukan mengambil alih kudeta, mengambil kekuasaan melalui kudeta, dan orang kemudian menghubung-hubungkan itu juga bisa terjadi di Indonesia. Kejauhan, tapi itu membuat saya tersenyum bahwa itulah bawah sadar dari publik kita gitu. Betul, itu istilah betul. Jadi bawah sadarnya akhirnya yang muncul, subkonstitusinya yang muncul, karena konstitusi karena kesadaran dasarnya tidak dirawat oleh negara kan. Jadi kalau demokrasi ada, nggak mungkin ada ide untuk niru Guinea atau Taliban, karena kita memilih untuk jalan demokratis kan. Jadi keadaan-keadaan semacam ini yang memungkinkan kita untuk akhirnya menganggap bahwa kalau terjadi social unrest itu betul-betul karena kedunguan pemerintah kan. Lain kalau pemerintah asuh terus pikiran publik, ini pemerintah tuh nggak peduli dengan pikiran publik karena pemerintah tetap di otaknya itu mercusuar proyek ini proyek itu. Ini baru dapat DSR dari IMF lalu udah gembira bahwa cadangan devisa surplus. DSR. Ya social drawing rights itu. Jadi keadaan-keadaan beginian yang satu waktu memang betul-betul terjadi kayak di Guinea itu bisa ada, dan itu adalah kesalahan negara bukan kesalahan rakyat, karena rakyat tidak diberi pilihan gitu. Atau seperti Afghanistan itu juga silahkan berlangsung, dan kita akan bilang karena demokrasi dihambat oleh istana, itu aja. Ya, kalau kemarin dalam cadangan devisa kenaikan ekonomi tumbuh 7,07%, yang mengambil alih itu justru pekerjaan buzzer sudah diambil alih oleh para pejabat, oleh para menteri. Kan kalau kita berpikir secara logis aja, seluruh kemacetan politik hari ini dikhawatirkan akan membatalkan kepentingan oligarki. Dan itu berarti Presiden Jokowi akan dicerca juga oleh kalangannya sendiri itu. Karena itu disulaplah segala macam statistik. Tapi kita tahu bahwa kita juga sering baca statistik yang belum diedit. Dan kita tahu bahwa angka elektabilitas, apalagi angka intelektualitas dari kandidat-kandidat yang ada sekarang itu drop semua tuh. Jadi keadaan ini sebetulnya yang mesti kita terangkan pada publik bahwa semua data yang diucapkan resmi melalui konferensi pers itu data yang sudah dimanipulasi. Itu intinya. Oke, nanti kita akan buka satu persatu bagaimana tentang statistik yang diedit, bagaimana dengan survei yang diedit yang belum dipublikasikan ke media massa, dan Anda akan melihat bahwa data-datanya berbeda jauh dengan apa yang Anda baca di media massa.
Ya, itu ketakutan itu juga istana udah tahu, karena itu dia perbanyak robot, perbanyak lembaga survei itu. Padahal sebetulnya isinya nol juga. Jadi percuma sebetulnya menegakkan benang basah itu. Lebih baik telanjang aja sekalian untuk basah-basahan kan. Nah, kepentingan kita sebetulnya dengan masyarakat sipil adalah menjaga momentum ini, jangan sampai lolos atau diloloskan oleh tokoh-tokoh publik yang sebetulnya masih kita beri harapan itu. Jadi saya tetap melihat bahwa potensi PKS dan Demokrat untuk jadi penuntun baru politik Indonesia itu jangan sampai batal hanya karena godaan-godaan pragmatis. Tapi saya percaya bahwa PKS punya survei sendiri, Demokrat juga punya survei sendiri. Dan mereka tahu bahwa survei istana itu palsu. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke, siap. Bye. Bye.